Ayat hari ini adalah Mazmur 28, ayat 1-9. Mari kita baca bersama. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan berkatilah milikmu sendiri, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Hari ini pun kita merenungkan bersama sebuah mazmur dari Daud. Dalam firman hari ini, Daud memulai doanya dengan berseru kepada Tuhan, mengakui Tuhan Allah sebagai Tuannya. Seperti biasanya, ia berdoa sambil mengakui Allah dan bersandar padanya. Dari sudut pandang siapapun, ini tampak seperti doa yang luar biasa yang akan menyenangkan hati Allah. Doa yang pantas untuk didengarkan dan dijawab. Namun, ada masalah. Terasa seolah-olah Allah menutup telinganya terhadap doa dan tidak mendengarkannya. Daud berseru dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, tetapi tidak ada jawaban yang diberikan dari Allah. Di hadapan keheningan Allah yang mutlak ini, Daud merasa bingung dan takut. Daud sekarang harus memutuskan bagaimana menanggapi Allah yang diam 1000 bahasa. Daud juga dapat memutuskan untuk berdiam diri kepada Allah, atau ia dapat mengungkapkan kekecewaannya kepada Allah dan meninggalkan tempat itu. Namun, respons yang Daud putuskan adalah untuk lebih berseru kepada Allah, untuk lebih mendekat kepada Allah, dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memohon. Karena tidak ada seorang pun selain Allah yang layak Daud andalkan dan ikuti. Karena Daud tidak lupa bahwa hanya Allah yang menjadi gunung batunya, dasar dari keberadaannya, Daud memilih untuk lebih mendekat kepada Allah. Seperti ini, Daud mendekat kepada Allah dengan jujur tanpa harga diri atau kepura-puraan yang tidak perlu. Ia mengakui kepada Allah bahwa keheningan Allah adalah penderitaan yang sama dengan kematian baginya. Daud menyatakan bahwa jika Allah diam, ia tidak berbeda dengan orang yang turun ke liang kubur, yaitu orang mati. Oleh karena itu, Daud memohon agar Allah tidak menutup telinganya darinya, agar dia mendengarkan dan menjawab seruannya. Faktanya, keheningan Allah ini adalah peristiwa yang umum terjadi dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, termasuk Daud, dan banyak tokoh iman lainnya yang telah berjalan dengan Allah sebelum kita. Yesus juga berseru di atas kayu salib di hadapan keheningan Allah. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Selain itu, menurut surat-surat yang terungkap setelah kematian Bunda Teresa, yang melanjutkan iman dan kegiatan amal di daerah kumuh India, selama 50 tahun, dan menerima hadiah Nobel Perdamaian. Keheningan dan kekosongan Allah begitu besar, sehingga bahkan jika ia mencoba melihat, ia tidak dapat melihat. Bahkan jika ia mencoba mendengar, ia tidak dapat mendengar. Dan bahkan jika ia menggerakkan mulutnya, kata-kata tidak keluar. Ada juga pengakuan yang jujur, tetapi berat. Aku sangat menderita karena ketidakhadiran Allah. Aku merasa bahwa Allah tidak menginginkan aku. Aku ragu apakah Allah itu nyata. Dan ada saat-saat ketika aku tidak yakin apakah Allah itu ada. Kita yang berada di sini juga mengalami keheningan Allah. Mungkin kita sedang menghadapi keheningan Allah yang berat itu sekarang. Tidak peduli seberapa sungguh-sungguh, tidak peduli seberapa lama kita berdoa, ada saat-saat ketika kita tidak yakin bahwa Allah mendengarkan. Tidak peduli seberapa banyak kita mencari Allah, yang kembali terasa seperti ketidakpedulian yang menakutkan. Dan ada saat-saat ketika kita merasa mengerikan, membingungkan, dan kosong, bahkan saat kita berdoa. Terkadang waktu doa terasa seperti membuang waktu, seperti berbicara ke dinding, atau ke udara. Setiap kali itu terjadi, setiap kali kita menghadapi keheningan Allah, saya sangat berharap bahwa pengalaman dan pengakuan Daud hari ini menjadi penghiburan dan dorongan bagi kita.
Keheningan Allah sama sekali bukan peristiwa khusus yang hanya saya alami, juga bukan penolakan atau penghakiman Allah terhadap saya. Itu adalah pilihan dan respons misterius Allah yang tidak dapat kita pahami dan jelaskan sepenuhnya. Selain itu, Allah tetap berada di tempatnya dan mendengarkan doa dan permohonan kita. Meskipun Dia diam, Dia tetap pencipta dan Bapa yang mengizinkan kita untuk hidup. Dan Dia adalah satu-satunya gunung batu yang kokoh dan abadi yang memelihara dan menopang hidup kita. Saya sangat berharap agar kita dapat mempercayai Allah itu dan tidak meninggalkan doa kepada Allah, bahkan di tengah keheningan Allah, agar kita dapat lebih mendekat kepada Allah dan mencurahkan hati kita. Lalu, pokok-pokok doa apa yang dimiliki Daud sehingga dia tidak berhenti memohon? Dilihat dari ayat 3 dan 4, Daud sedang berdoa dengan nada menyalahkan sambil memandang orang-orang fasik. Orang-orang fasik adalah orang-orang munafik yang berbicara damai dengan sesama mereka, tetapi hatinya penuh kejahatan. Mereka adalah orang-orang yang berbeda di luar dan di dalam, yang berbicara tentang kedamaian di luar, tetapi merencanakan bencana di dalam, dan mereka mencoba untuk membungkus diri sebagai orang baik, tetapi pada akhirnya melakukan tindakan jahat karena kejahatan di hati mereka. Daud berdoa agar Allah mengungkapkan keberadaan orang-orang fasik ini dan menurunkan hukuman yang pantas mereka terima. Ayat yang perlu kita perhatikan di sini adalah ayat 5. Mari kita baca bersama ayat 5. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Amin. Daud menempatkan sepenuhnya alasan mengapa orang-orang fasik disebut fasik. Alasan mengapa mereka harus dihakimi, yaitu segala sesuatu tentang penghakiman, otoritas penuh, sepenuhnya di tangan Allah. Dia menjadikan Allah sebagai standar dan mempercayakan segalanya kepada Allah. Orang-orang fasik melakukan kejahatan tanpa ragu-ragu karena mereka tidak tahu siapa Allah. Karena mereka tidak peduli dengan kebaikan dan keadilan Allah. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan tanpa ragu-ragu karena mereka tidak mengakui bahwa Allah adalah Allah dan tidak takut akan Allah. Mereka menjadikan diri mereka sendiri sebagai tuan dan melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Di hadapan tirani orang-orang fasik yang hidup sesuka hati mereka, Daud mempercayakan sepenuhnya solusi masalah kepada Allah. Dia berdoa agar Allah membalas mereka sesuai dengan perbuatan mereka, menghancurkan mereka, dan tidak membangun mereka. Percaya dan bersandar pada Allah yang kudus yang tidak mentolerir kejahatan. Allah yang menghakimi, menghilangkan, dan memperbaiki kejahatan. Dia memohon agar Allah menurunkan mereka. Dia berharap bahwa kekudusan Allah akan dinyatakan dengan jelas di seluruh bumi, dengan mewujudkan keadilan dan kebenaran Allah, dengan cara Allah, dan pada waktu Allah. Saya berharap agar Allah memberikan kemarahan dan iman dus dari Daud kepada kita yang berada di tempat ini hari ini. Ada banyak perkataan dan perbuatan jahat dari orang-orang jahat yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terdengar dari seluruh negeri dan dunia. Ada banyak orang yang berbicara tentang kedamaian dengan bibir mereka, tetapi hati dan tindakan mereka penuh dengan kejahatan. Saya berharap kita tidak berdiri di samping, atau iri pada kemakmuran yang dinikmati orang-orang jahat, dan mencoba untuk meniru mereka, tetapi menjadi orang-orang yang marah pada apa yang tidak benar, dan oleh karena itu, dapat menyerahkan mereka ke tangan Allah. Saya berharap bahwa ini akan menjadi waktu bagi kita untuk berdoa, agar Allah menghakimi dan merendahkan kejahatan mereka, agar keadilan Allah yang memperbaiki segala sesuatu terwujud, dan hari itu segera tiba ketika Allah ditinggikan. Seperti ini, pujian mulai mengalir dari bibir Daud, yang mengingat sifat Allah dan mempercayakan semua situasi kepada Allah, bahkan di tengah keheningan Allah. Dalam ayat 6 dan 7, Daud yakin bahwa Allah telah mendengar permohonannya, dan menyatakan bahwa ia akan bersukacita dan memuji Allah, yang menjadi kekuatan dan perisainya, yang dapat diandalkan, dan yang memberikan bantuan kepada mereka yang bersandar padanya. Meskipun Allah belum memecah keheningan atau menghakimi orang-orang fasik, Daud menawarkan pujian di muka, sambil percaya bahwa Allah akan merespons dengan setia. Mengingat Allah yang adalah gunung batu, Allah yang kudus, ia meninggikan Allah dalam sukacita sambil berharap bahwa Allah akan campur tangan. Dia memuji Allah karena telah membantunya untuk tidak putus asa sambil melihat kenyataan, untuk menjaga iman dalam harapan. Ayat 8 dan 9 selanjutnya berisi pernyataan harapan yang Daud puji. Mari kita baca bersama ayat 8 dan 9. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya
dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Allah adalah kekuatan dan benteng keselamatan bukan hanya bagi Daud, tetapi bagi seluruh orang yang diurapi, bagi seluruh umat Allah yang telah dipilih Allah. Dia adalah pribadi yang menyelamatkan umat Allah dari tangan orang-orang jahat, memberkati mereka, dan menjadi gembala mereka, dan membimbing mereka. Daud memuji dalam iman bahwa Allah adalah pribadi yang menciptakan dan memerintah dunia ini, dan umat Allah. Pribadi yang tidak menyerah dan tidak meninggalkan mereka, tetapi bertanggung jawab sampai akhir. Orang yang memulihkan mereka sepenuhnya, sehingga mereka harus dan mutlak bergantung padanya. Saya sangat berharap agar Allah menambahkan iman yang berharga ini kepada kita semua yang berdoa di tempat ini, hari ini, dan di tempat masing-masing. Saya sangat berharap agar Allah memimpin kita, sehingga kita dapat mengingat sifat Allah di tengah doa. Bahkan jika kita memulai doa dengan seruan kepada Allah, atau dengan kata-kata yang bercampur ratapan karena keheningan Allah, atau karena penampilan kenyataan. Saya berharap agar doa kita, yang dapat memutuskan untuk mengingat dan bersandar sekali lagi pada Allah yang kudus. Allah yang adalah gunung batu dan kekuatan. Dengan iman yang telah dicurahkan Allah, dapat membuat pengakuan bahwa kita mempercayakan semua situasi dan penilaian kepada Allah. Oleh karena itu, saya memberkati dalam nama Tuhan, agar kita semua dapat mengakhiri doa dengan pujian itu, dengan harapan menunggu waktu ketika Allah akan bekerja, dengan teguh percaya bahwa Allah akan bekerja, dan kembali ke tempat kehidupan dalam damai, dan memenangkan hari ini yang telah dipercayakan Allah dengan iman.